Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kita ketemu lagi ya, guys, dengan materi yang berbeda. Oke, kita akan ngebahas cara bikin film gitu ya, tetap tentang film gitu. Jadi menguasai produksi film dari konsep hingga layar gitu ya. Sebelumnya selamat malam semuanya, oke, bersama saya lagi gitu ya. Dan hari ini gue akan ngebahas tentang proses produksi film dan tahap awal hingga film siap ditayangkan. Oke, bayangin aja ide cerita kamu bisa terwujud menjadi film yang memukau. Jadi materi ini sekarang nih ya akan membimbing kita untuk menguasai seluk-beluk produksi film gitu ya, mulai dari mencari ide hingga mengelola tim dan sumber daya gitu. Yang pertama itu mencari ide dan menulis skenario. Jadi kita perlu ide dan cerita yang menarik gitu ya. Jadi ide itu bisa datang dari mana aja guys ya, yang penting ada kopi gitu guys ya. Hahaha, dari endorse. Jadi saya pernah dapat ide cerita dari mimpi gitu ya loh. Serius ini mah. Mimpi saya masih tahu tentang seseorang detektif yang bisa ngelihat masa depan. Seru kan? Nah, setelah dapat ide, kita perlu bikin outline, yaitu garis besar ceritanya. Outline ini kayak kerangka cerita gitu loh, ngasih tahu alur cerita, konflik dan karakter utama gitu ya. Setelah itu ya, selanjutnya nih, kita tulis sinopsis, yaitu ringkasan cerita yang lebih detail. Dari outline sinopsis ngejelasin alur cerita, konflik dan karakter utama secara lebih teliti. Kemudian kayaknya guys ya. Terus kita ngembangin sinopsis jadi treatment yang ngejelasin tiap adegan secara detail, termasuk dialog, lokasi dan suasana. Terakhir, kita tulis skenario yang berisi semua dialog, deskripsi adegan, dan informasi teknis. Nah, yang kedua itu visualisasi cerita, atau nama lainnya storyboard aja. Nah, setelah skenario selesai, kita butuh storyboard nih kawan-kawan. Storyboard itu kayak komik yang ngasih tahu kayak gimana setiap adegan film gitu loh. Kita bisa gambar adegan mana karakter utama mana lagi ngobrol di cafe gitu ceritanya ya. Gambar karakternya itu interior cafe dan juga dialog mereka ucapkan. Yang ketiga, merinci kebutuhan, breakdown script, itu nama lainnya guys ya. Nah, sekarang kita akan ngebahas breakdown script. Ini kayak ngerinci setiap adegan dalam skenario, termasuk kebutuhan teknis seperti lokasi, kostum, seperti aktor dan efek-efek khusus gitu ya. Ini penting banget loh buat perencanaan produksi, penjadwalan dan juga anggaran, which contohnya breakdown script, kita bisa rinci kebutuhan untuk adegan kafe. Kita bisa tulis lokasi kafe, kostum yang dipakai karakter, properti yang ada di kafe, aktor yang berperan, dan juga efek khusus yang dibutuhkan. Misalnya seperti efek shade kayak di hujan gitu ya, gerimis-gerimis kecil gitu tuh ya. Berikutnya itu mengatur keuangan, breakdown budget. budget. Nah, breakdown budget itu penting banget ya guys ya. Untuk mengatur keuangan, kita perlu hitung semua biaya yang dibutuhkan, mulai dari gaji kru, sewa peralatan hingga biaya lokasi. Awas tuh, ini hilang, ada bingung ini sampai kelewat mah. Contohnya kita perlu hitung biaya sewa kafe, biaya sewa kostum, biaya properti, biaya aktor, dan juga biaya efek khusus loh kawan-kawan. Jadi ada efek-efek yang berbayar gitu ya. Yang berikut itu mengatur tim dan sumber daya, yaitu manajemen produksi ya guys ya. Manajemen produksi itu penting banget loh buat kita ngatur tim, sumber daya. Jadi ada 5 tahap utama dalam produksi film ya guys ya. Yang pertama itu development. Nah, atau dalam kata lainnya ya pembangunan gitu guys ya. Tahap awal ini dimana ide kita dikembangkan, skenario ditulis, dan pendanaan dicari.
Berikutnya ada praproduksi. Jadi tahap ini tahap persiapan guys ya. Sebelum syuting dimulai seperti casting, scouting lokasi atau ya observasi gitulah, dan desain set gitu berikutnya. Nah, berikut itu production atau tahap produksi. Jadi ini yaitu tahap produksi yang dimana semua adegan dan skenario difilmkan. Berikutnya itu ada post production atau pasca produksi, yaitu tahap editing di mana semua adegan yang telah difilmkan disatukan menjadi film yang utuh. Berikutnya itu distribution atau distribusi ya. Jadi tahap ini di mana film ditayangkan di bioskop atau platform streaming gitu ya. Ya seperti Netflix gitu ya, atau bioskop seperti ya yang kita tahu Cinepolis gitu ya. Jadi peran penting juga ada peran penting dalam di sini, itu departemen seperti departemen artistik, departemen produksi, departemen penyutradaraan dan Oke, sorry ya, tadi itu ada kesalahan teknis yaitu penyimpanan penuh ya. Waduh, tapi kita harus lebih semangat ya. Waduh, ada yang ngalangin ini, guys ya. Bentar ya. Oke, kita lanjut yaitu mengelola tim teknis. Departemen produksi yaitu mengurusin semua aspek teknis pembuatan film ya guys ya, seperti pengadaan peralatan, transportasi dan catering. Berikutnya itu pengarahan visi film. Nah, departemen penyutradaraan ini ya perlu kalian tahu dipimpin oleh sutradara tentunya, yang bertanggung jawab atas aspek kreatif film ya guys ya. Sutradara bertanggung jawab untuk mengembangkan konsep film, mengambil keputusan kreatif, mengarahkan aktor, mengkoordinasikan tim dan mengawasi seluruh proses produksi ya guys ya. Oke. Nah, bisa kita simpulkan dari materi ini yang gue udah jelasin ya. Ya walaupun banyak kendala-kendala gitu guys ya. Jadi gini intinya. Materi ini memberikan panduan lengkap tentang proses produksi film mulai dari ide hingga film siap ditonton. Nah, materi ini juga gitu ya guys ya. Maksudnya ngebahas tentang pentingnya perencanaan, manajemen dan kerja sama tim dalam pembuatan film. Semoga apa yang gue videokan sekarang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.